Ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Raja Jayabaya pemimpin Kerajaan Kediri yang berjaya pada tahun 1135 hingga 1157. Ia merupakan keturunan dari Prabu Airlangga. Jayabaya dikenal sebagai sosok yang kerap kali membuat prediksi masa depan. Salah satu ramalan Jayabaya yang menerawang tentang kejadian yang bisa benar terjadi di masa depan. Salah satu ramalan tentang masa depan dari para orang Jawa yang belum terjadi hingga saat ini adalah wong Jowo kari separuh atau juga bisa diartikan sebagai orang Jawa tinggal setengah. Secara harfiah, populasi orang Jawa memang bisa saja berkurang akibat berbagai macam faktor yang ada di muka bumi ini. Pada mulanya Pulau Jawa memang dihuni oleh orang Jawa. Dalam perjalanan waktu orang dari luar mulai masuk ke Pulau Jawa. Jika mengikuti kata ramalan, penduduk asli akan tergeser hingga akan tinggal separuhnya. Ternyata bisa jadi ramalan itu bukan hanya melihat kuantitas manusia Jawa melainkan melihat kualitasnya. Sementara itu, seorang ahli spiritual yang akrab dipanggil Gus Rofik ini ungkap maksud dan fakta dari ramalan Jayabaya yang berbunyi, wong Jowo kari separuh Cino Londo kari sajodo. Pada suatu saat nanti kalau kita tidak hati-hati orang Jawa ini tinggal separuh manusia. Ada unsur dohir di batinnya, ketika orang Jawa atau orang Nusantara ini nanti unsur dohirnya akan menguat makanya dia hanya tinggal separuh. Yang dimaksud unsur ini adalah karena orang Nusantara banyak tergantung pada teknologi dan unsur dohir. Itu berhubungan dengan raga dan akal ungkap Gus Rofik. Gus Rofik juga menjelaskan kalau di saat kita nanti terjebak oleh unsur dohiri. Ini wong Londo sudah mencuri ilmu dari orang Nusantara. Mereka wong Londo masih satu jodoh dohir. Batin mereka mulai mengolah seperti itu jadi kalau kita tidak hati-hati itu akan terjadi tapi kembali lagi itu adalah ramalan. Ya ramalan itu bisa menjadi satu petuah yang harus kita hati-hati supaya itu tidak terjadi atau memang ramalan itu bakal terjadi nanti. Jadi yang namanya wong Jowo garis separuh itu hilang separuh jadi, yang hilang unsur batiniahnya yang selalu dekat dengan Tuhan nanti tertutup oleh unsur-unsur dohirnya, akhirnya tinggal separuh karena hilang separuh dari itu tadi ujar Gus Rofik. Gus Rofik menjelaskan kalau yang hilang tinggal separuh, itu bukan penduduk atau orang-orang di Nusantara. Makna dari ungkapan tersebut ialah orang Jawa ilmu kejawaannya tinggal separuh tidak lagi lengkap. Bukti budaya banyak orang Jawa suka mengenakan belangkon berbaju surjan tetapi bercelana panjang dan beralas kaki sepatu olahraga tanpa aksesoris keris. Wong wadon hilang wirange atau wanita hilang rasa malunya. Jika Prabu Jayabaya Ronggowarsito dan Sunan Kalijogo diizinkan reinkarnasi mungkin beliau-beliau akan menangis melihat perilaku sehari-hari rakyat negerinya. Suluknya ternyata benar ramalannya tepat semua di sana-sini banyak wanita yang hilang rasa malunya tetapi uniknya justru menjadi tren dan gaya hidup dalam dinamika sosial justru yang ngetren adalah tinggi-tinggian. Apa saja entah tinggi-tinggian gedung, ilmu, kekayaan, pangkat, tinggi-tinggian gelar, sosial, akademis, dan lain sebagainya. Namun yang akan kita bahas terkait suluk di atas adalah tinggi-tinggian celana secara fungsi. Celana itu sarana untuk menutupi aurat jika dikenakan kaum hawa atau wanita disebut rok atau boleh juga disebut jilbab. Apa yang bakal terjadi jika aurat yang wajib ditutup rapat justru ditinggi-tinggikan dijadikan tontonan layaknya obral barang dagangan. Ketika aib rumah tangga yang harusnya disembunyikan justru menjadi konsumsi publik dijadikan program acara yang menarik di media sosial dan elektronik. Pada akhirnya masalah kawin, cerai, perselingkuhan, dan lain-lain di kalangan tertentu dianggap gaya hidup, lalu ditiru banyak orang ketika kembali ke ulama agama mungkin hanya berpura-pura bunyi zikir atau wirid yang abdul bagi mereka. Masya Allah sambil Pak Kiai bingung geleng-geleng kepala mengintip aurat santri-santrinya, mungkin maknanya bahwa umat Indonesia telah tergoncang. Apa karena tak ada suri tauladan pemimpinnya iman manusia mulai bergoyang? Adakah zaman kala bendu memang sudah tiba? Banyak pula orang Jawa yang tidak bisa membedakan antara kerata basa tahu jarwo dosok wangsalan paribasan dan falsafah filosofi angka dalam bahasa Jawa. Sebenarnya jarwo dosok atau yang lazim disebut kerata basa tetapi karena ilmu kejawennya tinggal separuh maka disebutlah itu filosofi angka 1. Contoh penyebutan angka 11 atau 11 rolas sampai 19 menggambarkan bahwa anak pada usia tersebut sudah mulai mengenal welas atau kasih sayang cinta lawan jenis.
Penyebutan angka selikur atau 21 diartikan sebagai linggih kursi usia selikur, dianggap bahwa seumuran itu manusia sudah punya kedudukan atau pekerjaan. Berikutnya penyebutan angka selawi atau 25 yang artinya, seneng lanang wedok insan umur selawi, saatnya berjodoh. Ada juga penyebutan angka seket atau 50 diartikan, seneng nganggo iket, yang maknanya suka mengenakan tutup kepala untuk keperluan beribadah. Berikutnya penyebutan angka swida atau 60 diartikan, sejatine wis wayahe tidak, yang maknanya sudah tiba waktunya untuk menghadap Yang Maha Kuasa.